selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas bisa memimpin. Ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, apakah hari ini ada yang masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Pada pagi ini kita belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, biar kalian gak ngantuk, biar kalian lebih fokus, lebih semangat dalam menyimak materi yang akan Ibu sampaikan nantinya, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking, yaitu Ibu mempunyai gerakan tepuk tangan. Nanti setelah hitungan ketiga kalian bisa mengikuti gerakan yang Ibu contohkan. Siap? Oke. 1, 2, 3. Bim bam bidi bidi bam bidi bam bidi bidi bam bim bam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah bisa fokus ke sini semua ya. Oke, kalau kalian udah bisa fokus, Ibu mau lanjut ke materi. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya materi pada pagi hari ini itu tentu masih berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ada yang udah baca semalam? Iya, betul sekali Bimo. Materi pada pagi hari ini itu hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Sebelum Ibu menyampaikan lebih panjang dan lebar, Ibu mau tanya hijrah itu apa? Ada yang tahu? Iya, Novi? Iya, betul sekali ya. Hijrah itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, sama halnya dengan hijrah ke Habsyi pada materi pagi hari ini, yaitu berpindah dari Mekah ke Habsyi atau Habasyah. Nah, sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Iya, Sukma? Oke, ada yang lain? Nggak ada? Oke, pertanyaannya cuma satu ya. Apa sih alasannya hijrah ini dilakukan dari Mekah ke Habsyi atau Habasyah? Nah, Ibu akan menjelaskannya satu per satu. Di sini Ibu sudah ada peta konsep yang menjelaskan beberapa alasan hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Nah, yang pertama itu ada Nabi Muhammad SAW itu tidak tahan melihat penderitaan kaum muslimin karena kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy itu berbuat seenaknya sendiri ya. Jadi membuat gaduh di lingkungan sekitar dengan apa? Dengan cara melakukan kekejaman, melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan yang dilakukan kepada kaum muslimin seperti itu. Jadi yang pertama itu alasannya seperti itu ya, kenapa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Nah, yang kedua itu ada Raja Negeri Habsyi yang bernama Raja Najasyi, itu terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nah, karena di negeri Habsyi itu rajanya atau pemimpinnya itu adil dan bijaksana, jadi dirasa negeri tersebut itu tempat yang cocok untuk kaum muslimin pindah seperti itu, karena negeri tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana dan juga adil. Jadi kalau kalian udah besar, kalau kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan juga bijaksana agar bisa disegani dan juga disenangi oleh rakyatnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada Habsyi atau Habasyah adalah negeri yang terletak di Afrika Timur. Kalian tahu Afrika Timur? Nah, jadi kalau sekarang itu Habsyi dinamai negara Ethiopia. Nah, nanti kalian bisa buka di peta kalian masing-masing ya, biar kalian tahu letaknya. Nah, negeri ini itu merupakan negeri yang aman dan jauh dari jangkauan kaum kafir Quraisy. Nah, karena letaknya yang strategis, letaknya yang jauh dari kaum kafir Quraisy, maka
Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Nah, sampai sini paham? Oke, paham ya? Nah, selanjutnya itu ada proses hijrah. Nah, di sini hijrah ke Habsyi itu melalui dua gelombang. Ada yang gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Tentu ada perbedaannya ya. Nah, untuk hijrah yang pertama itu dilaksanakan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Nah, anggotanya itu berjumlah 16 orang, yang mana terdiri dari laki-laki itu berjumlah 12 dan perempuannya itu 4. Nah, pemimpinnya itu siapa? Nah, pemimpinnya yaitu Utsman bin Affan dan istrinya yang bernama, iya betul sekali, Ruqayyah. Nah, prosesnya itu seperti apa sih? Nah, Ibu sampaikan ya. Jadi proses hijrah yang pertama itu diawali dengan perjalanan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada malam hari. Nah, mereka itu berjalan sampai di pantai Syuaibah. Kemudian sampainya di pantai tersebut, kaum muslimin itu menyeberang dengan menggunakan perahu ya. Perahu kemudian tiba di Habasyah atau Habsyi. Nah, sesampainya mereka di Habsyi atau Habasyah ini, mereka disambut dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Jadi masyarakat di Habsyi atau Habasyah ini menerima dengan senang hati kedatangan dari kaum muslimin. Nah, selanjutnya kaum muslimin itu ditempatkan atau diminta untuk tinggal di Negash. Nah, setelah mereka tinggal di Negash, kemudian ada kabar atau berita yang terdengar oleh kaum muslimin, yaitu bahwa Makkah itu kondisinya sudah mulai kondusif. Nah, maka dari itu salah satu rombongan dari hijrah yang pertama ini itu melakukan melakukan penelitian atau mencari kebenaran. Jadi salah satu rombongan ini pergi ke Mekah ya, kemudian untuk memastikan apakah benar kalau Mekah itu udah kondusif. Nah, ternyata Mekah itu belum kondusif. Nah, jadi berita yang beredar itu merupakan berita yang hoax, yang mana yang dibuat-buat oleh kaum kafir Quraisy untuk mengelabui rombongan yang sudah ada di Habasyah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses hijrah yang kedua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Dilaksanakannya proses hijrah yang pertama. Oke, pertanyaan dari Umi ya. Nah, proses hijrah yang pertama itu dilakukan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Nah, setelah itu proses hijrah yang kedua itu dilaksanakan kapan? Dilaksanakan 3 bulan setelah hijrah ke 1. Nah, berapa orangnya? Berapa orangnya itu? Yang laki-laki berjumlah 83. Nah, yang perempuan itu berjumlah 19. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Yang pertama itu kaum kafir Quraisy mengutus 2 utusannya yang bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Ash. Nah, kedua utusan tersebut itu dikirimkan ke Habsyi atau Habasyah dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membujuk Raja Najasyi agar mau mengusir kaum muslimin untuk pergi dari Habasyah. Nah, kira-kira Raja Najasyi itu mau nggak ya? Apa yuk? Nggak mau ya? Nah, jadi Raja Najasyi itu benar. Raja Najasyi itu menolak dan membiarkan kaum muslimin itu untuk tetap tinggal di Habasyah. Nah, selanjutnya kemudian itu Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke Madinah. Nah, kemudian kaum muslimin yang ada di Habasyah ini itu dibagi menjadi 2. Ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan ada yang tetap tinggal di Habasyah. Jadi seperti itu untuk perjalanan hijrah yang dilakukan di Habasyah. Sampai sini paham? Oke, kalau kalian paham, Ibu punya soal nanti bisa kalian kerjakan. Nah, setelah itu
bisa dikumpulkan ke depan ya. Dimulai dari sekarang. Oke, selesai semua ya. Kalau udah selesai, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Gak ada. Jadi semua paham ya. Jadi kesimpulannya, hijrah ke Habsyi ini itu perpindahan dari Mekah ke Habsyi atau Habasyah. Nah, karena kalian udah paham, besok ibu akan mengadakan ulangan harian untuk bab ini, bab hijrah ke Habsyi atau Habasyah dan materi yang sebelumnya ya. Oke, jadi mungkin seperti itu dari ibu. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.